sembari dalam kita membaca dan mempelajari Al-Quran ini, semoga mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beri 1 bulan lebih kita yang bertemu karena ada halangan, ada sakit, kadang-kadang pulang kampung, ya. Dan alhamdulillah kita bisa dipertemukan lagi sehingga dalam belajar ilmu tajwid ini bisa sampai selesai secara hatam. Sayang memang kalau di tengah-tengah ini pernah mau lanjut bangga di tengah-tengah itu juga wajib. Waduh, memang kalau sudah nanti materi kita selesai, sudah paham, insyaallah akan kita lanjut lagi ya. Tinggal pengertian makhorijul huruf dan sifat huruf sudah kita pelajari. Ini termateri yaitu tentang hukum-hukum ya. Kemarin kita mempelajari hukum-hukum non mati dan tanwin ya. Hukum non mati dan tanwin seperti kita ketahui itu ada 5. Ketika non atau tanwin, non mati atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, ini mempunyai 5 bacaan. Yang pertama dibaca idhar. Ketika non mati atau tanwin bertemu dengan huruf 6 yang sering kita sebut dengan huruf khalqi. Idhar khalqi. Hurufnya itu huruf khalqi semua ya. Apa huruf pertama? Hamzah, ha, ain, hin, ha, kha. Huruf khalqi semua. Hamzah, ha, ha, kha ataupun ri, ain, hin, ya terserah yang mana urutannya, sepenting ada huruf 6 dimanakan idhar khalqi. Terus masuk yang kedua, non mati atau tanwin bertemu dengan ya non mim wawu, bertemu dengan huruf 4 yang kita sebut dengan bacaan idgham bi gunah. Alhamdulillah, ketika non atau tanwin bertemu dengan huruf 4 ya non mim wawu, ini bacanya dengan idgham. Huruf non yang pertama dimasukkan di huruf yang kedua. Terus idgham yang bertemu dengan lam dan ra namanya idgham bila. Ketika kita membaca non mati ketemu dengan lam dan ra, ini bacanya dengan idgham tapi tidak dengan hun. Nah, dengan tidak bertemu otomatis bacanya jelas. Kalau ya marrobuka miladun ya. Terus bertemu dengan huruf 1 huruf bacaan iqlab. Kalau sudah ini paham 4 ini, terus sisanya bacaan ikhfa. Sekarang kita masuki mem sukun. Nah, setelah mem sukun nanti ada idgham yang lain. Mem sukun. Hukum mem sukun. Mem sukun ini mempunyai 3 hukum. Hukum yang pertama bacaan apa? Idgham mimi ataupun idgham misli. Misli itu artinya sama.
Ketika mem mati, mem sukun, ya, ini ada 3 bacaan. Yang pertama idgham mimi, ya, ataupun idgham misli. Nah, yang kedua ada bacaan lagi idgham ikhfa syafawi. Kita urutkan biar paham. Nanti sisanya ini bacaan idhar ikhfa syafawi. Satu. Yang ketiga bacaannya idhar syafawi. Idhar syafawi. Ini ada tiga bacaan. Kalau idgham berarti dibaca dengung, ya. Nah, dapat huruf yang pertama dimasukkan ke huruf yang kedua. Ikhfa dibaca samar, syafawi ini huruf makharijul hurufnya yang keluar dari kedua bibir. Huruf yang keluar dari kedua bibir apa saja? Huruf makhraj mim terus ba. Idhar syafawi, idhar itu jelas, syafawi yang ini yang baca mimnya. Nanti ketika mim mati ataupun sukun bertemu dengan selain dua ini nanti dibaca jelas. Satu persatu kita contohkan. Idgham mimi wa mayya tausna. Terus alaihim muqsaddah. Alaihim muqsaddah. Nah, ini ketika yang dimaksud ini mainnya ya, yang dimaksud ini memnya. Hukum mem mati, mem sukun ataupun mem mati, ya, bertemu dengan mem, bertemu itu saat ini. Nah, bertemu mem ketemu mem, apabila ada huruf mem bertemu dengan huruf mem maka dibaca idgham mi ataupun idgham misli. Cara membacanya yaitu dengan memasukkan huruf yang pertama kepada huruf yang kedua. Alaihim muqsaddah, alaihim muqsaddah, alaihim muqsaddah. Coba. Alaihim muqsaddah. Yang dimaksud ini bacanya, nah ininya ya, mem matinya atau mim alaihim muqsaddah. Paham? Ketika kita membaca Al-Quran ada huruf mem mati bertemu dengan mem. Nah, ingat-ingat bacaan idgham misli ataupun idgham mi. Kenapa mem ketemu mem? Misli artinya sama, misli mem ketemu mem. Ya. Sekarang yang kedua, ikhfa syafawi. Yang dinamakan ikhfa syafawi apabila ada mem mati bertemu dengan satu huruf yaitu huruf ba. Nah, ya. Hurufnya apa? Satu ba. Ya, satu ba. Contohnya wa mayya. Kayaknya tadi harus sudah nyari tuh. Udah enggak ada.
dengan permanen Hasim. Di bawah kan ada Mas, tapi belum ada. Hasim, ya, Hasim. Wamai non mati ketemu ya bacaan tadi. Idgham apa? Biguna. Nah, idgham Biguna. cara bacanya dengan berjenung wamai, tidak boleh waman ya tasim. Wamai ya tasim. Nah, sim billahi wamai ya tasim billahi, ya. Tasim sim billahi, ya. Wa may ya'tasim billah. Ya, coba sama-sama. Wa may ya'tasim billah. Nah, yang dimaksudnya ini mem mati bertemu dengan ba. Ini dibaca ikhfa syafawi. Kalau ini sudah paham, ini paham, ya. Nanti selain ini dua dibaca idhar syafawi. Ingat-ingat. Apabila ada mem mati bertemu dengan mem bacaan idgham mimi ataupun idgham misli. Non mem mati bertemu dengan ba, ingat dibaca ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Contoh lagi, ya. Ini sudah paham, ya. Intinya kalau ini sudah selain dua huruf ini mem dan ba, ini kalau ketemu ada mem mati bertemu huruf hijaiyah, ya, selain mem dan ba ini dibaca idhar syafawi. Ya, kita beri contoh yang idhar syafawi. Dzalikum mana wajib permanen. Merah biru pakai ini bisa. Dalikum khairul apabila ada mem mati, ya, mem mati bertemu dengan huruf hijaiyah, ya, ini mem mati bertemu dengan huruf kha di sini, ya, kha. Ya. Yang kedua mem mati bertemu dengan ta, ya. Pokoknya inti idhar syafawi.
safawi apa pengertiannya adalah apabila ada mem mati bertemu dengan huruf hijaiyah selain mem dan ba. Ini nanti dibaca ketika membaca memnya ini dibaca jelas. Dzalikum tidak boleh dzalikum tidak boleh ya. Tapi bacanya dzalikum khair. Nah, ini apa? Tanwin ketemu lam. Tanwin ketemu lam bacaan idgham bila guna. idgham bila. Cara bacanya gimana? Khairul Khairul lakum. ya. Ya coba dzalikum khairul lakum ya. Dzalikum khairul lakum. Ya, bacanya kedua An'amta alaihim. ya terima kasih. An'amta alaihim. Ya. Kalau ada Quran, coba bapak-bapak nyari. Ada di HP, coba biar paham. Ambil Quran, coba contohkan yang mem ketemu. Terserah mau contohkan yang mana. Kalau paham berarti ini sudah bisa mencontohkan. Insya Allah paham. Yang bawa P, contohkan. Mem mati ketemu, terserah mau mencontohkan yang idgham milwi, Yang banyak yang ini mestinya yang Izhar yang yang banyak yang Izhar. idhar syah. Coba Pananang carikan. yang An-Naba ayat 3 ini. Coba. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Terus coba benar. Ini bacaan apa Pananang? Idhar Safawi. Idhar syafawi. Ya cari lagi Pak Haji Arsy. Ada tuh ayat 8 juga Izhar Safawi. Apa itu? Wa khalaqnakum azwaja. Wa khalaqnakum Azwaja. azwaja. Ya, berarti intinya kalau ini sudah paham ini, yang lain bacanya idhar syafawi. Pak Haji, coba Pak Haji. Mana lagi? Aska. Diurut. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi kalla saya'lamun thumma kalla nah ini alam nun mati, mem mati ketemu nun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linuh habbata wa jannatin
lagi? Ada lagi nggak itu surat An-Naba yang selain idhar syafawi? Selain itu. Sedikit aja. Ada ini contoh surat An-Nazi'at. An-Nazi'at. Nah, coba yang mana coba? Yang 14 ini. Ini apa? Apa tadi yang ternyata Iqfa. Iqfa Safawi. Faidahum bisahiron. Faidahum, berarti ya bisa. Ini kalau bisa, ini sudah bisa, yakin insya Allah akan bisa ya membaca Al-Quran. Nanti apabila mem ketemu huruf hijaiyah ya, ketika mem mati ya bertemu dengan huruf hijaiyah, ada berapa bacaan? Tiga. Yang pertama idgham misli. Yang kedua ikhfa Safawi. Yang ketiga idhar Safawi. Coba Pak Haji contohkan satu yang idhar syafawi. Banyak Pak Haji. Cari Pak Haji. Yang mem mati bertemu dengan selain mem dan ba. Banyak itu. Nah, yang mem mati bertemu dengan selain mem dan ba, berarti bacaan idhar syafawi. Yang coba banyak. Yauma la tamliku nafsin nafsin syai'a. Yaumal la. Kalau yaumal la ini yaumul la. Ini tanwin Pak Haji. Nah, yang kita maksud mem mati. Yang belakangnya ada mem sukun bertemu ini. Nah, kalau ini yaumul la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Tanwin ketemu lam, baca apa tadi? Idgham bilahun. Sekarang yang idhar syafawi Pak Haji. wal amru. Wal amru yauma idzil lillah. wal amru yauma idzil. Ya kayak gini, yauma idzil. Benar Wajib. Baca apa Wajib? Wal amru idhar. Tidak boleh baca wal tidak boleh baca wal amru yauma idzil lillah. Tapi yang benar, yang betul wal amru yauma idzil. Kasih juga kasih ya, benar Maji. Makanya mem ini ya, mem selain ba sama mem nih enak, mudah, cara menghafalnya mudah ya. Coba cari yang mem mati ketemu surat Al-Fil. Coba Alfil. Ayo. yang mana juga Al-Fil banyak nih. Alam taruh. Al-Fil, Al-Fil mem mati ketemu itu mem mati ya. Kalau ini paham ya, insya Allah baca Al-Quran ketika membaca mem mati tidak semuanya dibaca idhar ya. Tidak semuanya dibaca idgham ataupun ikhfa. Coba
dari wa arsala alaihim tayron ababil. Ayat pertama juga bisa. Ya, itu ada banyak tuh. Alam yaj'al fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Nah, ini contoh ya yang keempat. Coba 4 5 ini bacanya gimana? Nah, ini bacaan apa? Tarmihim bihijar. Contoh yang mana? Ifa. Itu ketemu ya. Tarmihim bihijar. Hijaratin bin tarmihim. Nah, mem mati ketemu bacaan ikhfa safawi. Bedakan hampir sama dengan iklab, cuman beda di hurufnya. Ya, kalau iklab hurufnya nun mati ketemu ba, mim ba di. Kalau ikhfa safawi hurufnya mim ketemu tarmihim. Ya, hati-hati baca tarmihim ya, jangan sampai tarmihim bihijar. Ini kalau nggak hati-hati baca tarmihim dibaca dengan tarmihim bihijar. Nah, tarmihim. Loh, yang kebiasaan baca tarmihimnya jelas idhar, sekarang dirubah. Yang kebiasaan baca tarmihim bihijar dirubah ya. Coba tarmihim bihijaratin min sijil. Terus faja'alahum ka'asfim. Terkadang baca faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ketika saya membaca faja'alahum ka'asfim ma'kul, betul atau salah? Salah. Yang betul? Faja'alahum ka'asfim. Ya, coba alam taruh dari awal coba dibenahi, yang kadang baca sering salah ya, dibenahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Terus alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Baca tayron. Nah, tayron ini baca apa tayron? Tayron. Ingat jangan sampai dibaca idgham. Tayron. Jangan tayron aba. Ingat tanwin ketemu hamzah. Ulangi. Wa arsala alaihim tayran ababil. Betul ya. Tarmihim bihijaratin min sijil. Terus faja'alahum
warsi dari kasih arsi dulu ya. A'udzu billahi minasy Ingat ya, syaithanir banyak rajim. cirinya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tahu? Fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ingat ya, masih agak ragu-ragu dengan membaca hijaratin apa? Tarmihim. Nah, jangan terburu-buru. Kalau terburu-buru nanti bacaannya sedangkan ini dibaca ikhfa mem mati ketemu dengan nanti dilanjut lagi ya. Ada misli yaitu ketika mem mati bertemu dengan huruf mem ya. Ketika ada mem mati kita membaca Al-Quran, mem mati bertemu dengan mem, ini dinamakan idgham misli atau idgham mimi ya. Contoh wa minhum muqtasid ya, ataupun lahum maghfirah. Kedua, ikhfa safawi yaitu apabila ada huruf mem sukun atau mem mati bertemu dengan huruf ba. Apabila mem mati bertemu dengan huruf ba, ini dinamakan ikhfa safawi. Nah, yang paling mudah ini yang ketiga idhar syafawi. Ketika huruf mem mati bertemu dengan huruf hijaiyah selain mem dan ba. Ketika membaca ya ada huruf mem mati ketemu selain mem dan ba, itu dinamakan idhar syafawi. Paling banyak di Al-Quran yaitu idhar syafawi ya. Seperti contoh dzalikum khairun lakum, kayak tadi alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Kalau itu sudah paham ya, kita masuk dengan materi yang lain yaitu idgham. Tetap dalam idgham tapi ini yang tadi huruf non mati sama mem mati. Sekarang yang akan kita bahas huruf ketemu huruf ya. Huruf ketemu huruf, bukan non mati ataupun mem mati. Sekarang yang akan kita bahas huruf ketemu huruf, yaitu ya idgham ya. Idgham kita mengenal ada idgham bihuna, ada idgham bilahuna, ada apa? Idgham mimi ya, ataupun idgham misli. Sekarang kita akan mengenal yang namanya idgham ya. Ini dibagi menjadi 3, idgham mutamatsilain, idgham mutajanisan, terus idgham mutaqaribin. Ini ya jarang kita ketahui ya. Ketika huruf ketemu huruf, bagaimana cara membacanya? Ketika huruf ketemu huruf yang sama, yaitu sama makhrajnya, sama sifatnya. Ada yang sama makhrajnya,
beda sifatnya. Ada sama sifatnya ya, nanti apa? Idgham mutaqarrib itu idgham yang berdekatan, makharijul hurufnya ini, keluar hurufnya ini berdekatan. Ketika bertemu ini nanti ada bacaannya masing-masing. Ini sudah paham ya? Insyaallah. Sambil idgham dibagi menjadi 3 idgham ya. Pertama idgham utama silain. Idgham muntajal lisan. Muntajal terus yang ketiga idgham mutaqarrib. Idgham pembagian idgham ya, ini ada 3 idgham mutamasilain, idgham mutajanisain, yang ketiga idgham mutaqarribain. Ketika hurufnya apa yang dinamakan idgham mutamasilain, yaitu huruf sukun bertemu huruf yang sama makhrajnya dan sifatnya. Huruf sukun, jadi huruf sukun yang bertemu dengan huruf yang sama makhrajnya dan sifatnya. Maksudnya sama makhrajnya yaitu sama huruf itu ya, keluarnya sama ya, sama makhrajnya dan sifatnya. Makhraj sama dengan sifatnya. Ketika huruf itu bersifat, yaitu sifat hamas, ya sama sifatnya. Contohnya ha ketemu ha. Huruf sukun ha bertemu dengan huruf ha, ataupun dal bertemu dengan dal, wawu bertemu dengan wa, ataupun ba bertemu dengan ba. Ini makhrajnya sama, makhraj dan sifatnya sama. Ketika ada huruf yang mati, ketika ada huruf yang mati bertemu dengan huruf yang sama makhrajnya dan sifatnya,
Kita tahu ha mempunyai sifat apa? Mas. Fahas, sahu, sahsun, fahas, sahu. Contoh yuwat wajib ya, yuwajihu, nanti cara membacanya yuwajihu. Terus idlaba kita masuk ke idgham ya. Idgham ada 3: idgham mutamatsilain, idgham mutajanisan, idgham mutaqabilain. Ini tidak membahas lagi nun mati ataupun tanwin ataupun mem sukun. Itu sudah. Kita sekarang membahas ketika huruf, ini bahasnya huruf ya. Ketika huruf yang pertama mati ya, huruf mati bertemu dengan huruf mati bertemu dengan huruf yang sama makhrajnya dan sifatnya ya. Kita tahu huruf H. Ini H mati ya, bertemu dengan huruf H yang sama makhrajnya dan sama makhrajnya H di mana? Ya, pangkal tenggorokan. Sama-sama pangkal tenggorok, sifatnya H keluar dari pangkal tenggorokan. Dan sifatnya H mempunyai sifat hamas, fahal, sahu, sahsun. Ketika ada 2 huruf, yang pertama mati dan kedua hidup, ini cara membacanya yaitu diidghamkan. Cara membacanya diidghamkan. Huruf yang pertama dimasukkan ke huruf yang kedua. Cara membacanya yuwat. Ini tulisannya, cara membacanya yuwajihu. Yuwat. H yang pertama dimasukkan ke H yang kedua, sehingga membacanya yuwajihu. Kita sin yuwajihu. Jangan yuwajihu, tapi kita sin yuwajihu. Cara membaca huruf yang pertama dimasukkan dengan huruf yang kedua. Huruf yang pertama mati, huruf yang kedua hidup. Ini sama makhrajnya dan sifatnya. Tadi apa? Hamas, yuwat, faham, tahu, sahsun, sakat. Yuwat.
Ini yang sama ya. Nanti ketika baca Al-Quran ada huruf yang sama, biasanya ini huruf-huruf yang kedua ini biasanya dikasih tas. Ini menandakan huruf yang pertama dimasukkan ke huruf yang kedua. Terus dal mempunyai sifat jah. Pertanyaan nafas tidak boleh baca dahaba, tapi harus dahaba. Tidak boleh dipisah, tidak boleh dahaba, tapi langsung dimasukkan huruf yang ke dahaba. Ini karena sama makhrajnya. Nanti ada yang sama makhrajnya tapi tidak sama sifatnya, nanti masuk ke huruf mutajanisai. Kalau sama makhrajnya dan sifatnya, ini sama ya, tahu makhrajnya, keluarnya huruf itu sama dan sifatnya juga sama. Hak ketemu hak sama enggak? Sama. Nah, huruf yang pertama dan kedua ini makhrajnya dan sifatnya sama. Kalau ketemu huruf yang sama, ini diidghamkan, dimasukkan huruf pertama ke dalam huruf yang kedua. Ini sudah naik ke huruf, ya bukannya bacaan lagi tapi huruf ketemu huruf cara bacanya. Nah, dahaba tidak boleh dahaba nanti langsung ke dahaba. Bima asau, tidak bima asau waka, langsung bima asau wakanu ya'tadun. Wawu ketemu wawu, ba ketemu wala yaghtab. Tidak boleh wala yaghtab. Ada kol-kolanya tidak boleh. Ya, ini bacaannya bukan kol-kol lagi tapi idgham mutamatsilan. Tidak boleh wala yaghtab ba'dukum tapi wala yaghtab ba'dukum. Karena apa? Ba ketemu ba, bukan kol-kolah lagi. Karena ini sama hurufnya dan sama sifatnya. Kalau bapak-bapak ketemu ya, tak ketemu tak yang sama ya, tak sa ketemu sa, nanti ini bacaan idgham mutamasilan itu artinya sama. Kayak misri itu artinya sama, misri. Tapi idgham mutamasilan ketika huruf bertemu dengan huruf. Paham ya nih? Insyaallah. Jadi jarang mengetahui, walaupun tahu kadang belum paham. Idgham mutamasilan, idgham mutajanisan, idgham mutaqariban. Kalau bacaan idgham misri, ikhfa safawi, idhar safawi mungkin sudah bisa semua. Sudah bisa semua dan banyak yang sudah tahu. Tapi kalau idgham ini ya, ada yang baru tahu ya. Arsi baru tahu Pak Nan baru tahu Ini idgham ya. Masalahnya huruf ketemu huruf, harus paham sifat dan hurufnya ya. Sifatnya apa saja? Hamas, kalau rodwa, syiddah, rohwa ya, ada tawasud ataupun Baini. kaini. Ustaz, kalau ini kan ketemunya
hurufnya yang sama. Ah. Tapi kalau sifatnya sama tapi hurufnya Nah, beda nanti gitu. dibahas yang ini. Oh gitu. Jadi kalau yang mutamasilan ini yang sama saja. Sifat. Sama hurufnya dan sifatnya. Nah, nanti yang sama mahrotnya beda sifatnya nanti mutajanisah, tidak sejenis. Nah, ini paham dulu, kalau paham nanti tak terangkan idgham mutajanisah. Ini cuma ada 7 hurufnya nanti ya. Nah, ini nanti idgham mutaqarribain cuma di Al-Qur'an ada 2, yaitu yang makhrajnya saling berdekatan. Ini paham ya? Cara bacanya yuwajjihu ya. Yuwajjihu, jangan yuwajjihu berarti, tapi yuwajji tasjid yuwajjihu idhaba bima asaw wala yartab. Tidak boleh kol-kolan nih ya. Wala yartab biasanya kan ini wala yartab ba'dukum. Nah, sedangkan ini bukan kol-kolan lagi. Nah, karena apa? Ba bertemu dengan ba. Kalau kol-kolan ba mati, setelahnya bukan ba tapi huruf yang lain. Ya. Tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Nah, baknya mati karena sukun kasab. Tapi ini baknya mati bertemu dengan ba. Kalau ini paham, ya ini kita akan memasukin idgham mutajanisah. Harus paham itu, jarang diketahui itu bacaannya apa. Contoh ya, ini. Kalau yang Quran ini banyak kan? Yang pertama ini. Ini, Iya. ini banyak. Yang Quran. Ini 2. Cuma 2. Ini 7. Oh, gampang ini. Nih ya. Insyaallah. Harus paham. Ini ada contoh. Ma wa qala rkabu fiha, nanti di surat ini. Ini coba cara membacanya gimana ini nanti ya. Ketika ada huruf ba mati bertemu dengan mim, ini nanti di Al-Qur'an ada 7 yang dibaca idgham. Nah, cara membacanya ya. Ini gimana? Ada yang tahu cara bacanya? Pak Nanang, Bapak, ada yang tahu? Irkab. Ayo coba baca. Jangan duluan. Coba baca. Dia Pak Haji irkam mana? Coba Pak Nanang. Irkab mana ya? Kalau ada lagi Pak Haji bacanya irkam mana, Pak Nanang bacanya irkam mana. Pak Haji ada yang lain Pak Haji? Saya tanya dulu, ini yang pertama apa kedua? disuruh baca pakai tangannya. Ini ya. Ini ya, nanti masuknya seperti yang ditanya Pak Nanang ya. Ini sama makhrajnya Beda sifat. beda sifatnya. Tapi itu satu sifat. Kok kan? bisa? Hah? Sama makhrajnya beda sifatnya. Jangan sama deh, jangan. Azim waslu qoriin zigotin jabdata. Ba fahasahu sahsun. Ba di Ini mim lin o.
Ini nanti beda sifatnya sama makhrajnya. Ketika ada huruf yang sama makhrajnya, beda sih sama makhrajnya, sama beda sifatnya. Ini nanti masuknya ke idgham mutaja mutaja. Ini cara membacanya, makanya di Al-Quran ada 7. Jadi cara membacanya hurufnya apa saja, termasuk ini. Ba bertemu dengan mim. Bukan qalqalah lagi, tapi biasa di Al-Quran di situ ditulis idgham. Cara membacanya tadi irkam mana? Irkam. Di surat apa ini Pak Ustaz? Juz 12. Juz 12. Juz 12 ini. Juz 12 lembaran kelima salah. Makanya ini cara membacanya di Al-Quran yang itu biasa sering dikasih bawahnya cara bacanya. Nah, di sini kalau di sini dituliskan langsung ke mimnya tersebut irkam. Nah, tulisnya di sini irkam. Nah, berarti cara bacanya langsung ke. Kalau di Quran yang lain mungkin di bawahnya ada tulisannya idgham. Ada tulisannya irkam. Nah, ya. Ini terangkan satu persatu biar paham. Itu berarti bacaan apa tadi? Idgham mutaja lisan. Cara membacanya itu tadi irkam. Tidak boleh irkam. Kalau belum biasanya kalau belum mengetahui ini bacaan idgham, biasanya dibaca qalqalah. Karena apa? Ba mati. Karena ba mati irkab mana Pak Nanang betul. Baca Pak Nanang. Tadi Pak Hamzah belum ngasih tafsir di atasnya. Kalau setelah ketemu kan juz 12 surat Hud ayat ke-43. Cerita benar kan? 43. Qala sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma'. Qala asmal yawma itu ketika Kan'an disuruh disuruh ayahnya Nabi Nuh, dia gak mau, aku bakal naik ke gunung. Ayat tidak akan mengenai sa'awi ila jabal ya'simuni. Ini huruf apa ketemu huruf apa Ustaz? Ba ketemu mim. Ayat mau terakhir. 43. Ayat mau terakhir mana? 42 mana? Atasnya mana? 42. Ayat mau terakhir. Iya tapi ada tajam otomatis langsung income juga. Kalau ada tandanya tajam. Berarti di bawah catatan kakinya kan itu. Biasanya ada yang ditulisi idgham. Bawahnya biasanya idgham. Cuma kalau di situ dikasih tanda mimnya dibaca tasdid. Itu menandakan bahwa cara membacanya ini huruf yang pertama dimasukkan ke irkam ma'ana. Ini cuma satu ya, cuma ini doang, nggak ada yang lain ya. Yang itu tadi yang itu ini.
Idgham ini Idgham mutajanisen hanya satu. kan 7. Cuman yang ini ayatnya cuman ini, nggak ada yang lain lagi. Yang lain kan banyak, ada Wah, yang penting hurufnya sama. Kalau ini di Al-Quran cuma ada Satu saja. 7 Yang 7 nanti yang saya terangkan di antaranya 7 ini termasuk salah satunya irkam ma'ana. Ya, cara bacanya coba. Irkam ma'ana. Betul kan, Pak? Ngaji. Ya, Ngaji. makanya ngaji. So tahu ya saja. Gimana bacanya ngaji? Irkam ma'ana. Nah, ya, ketika kita bertemu surat Hud ya, juz 12 ayat ke-42, ketika baca irkam ma'ana, membacanya irkam. Tulisannya betul irkam ma'ana, cuman cara membacanya irkam ma'ana ya, terbaca ya. Hukum tauhidnya menjadi idgham tadi. Nah, jadi idgham mutajanisen. Panganan Pak, coba panganan nih tadi Pak Haji udah contohkan seperti dulu Pak Haji Irkam ma'ana. Nah, kalau ketemu itu bukan lagi irkam ma'ana, tapi irkam ma'ana. Makanya betul Pak Haji ngaji. Kalau udah ngaji ketemu, oh Bapak membacanya. Nah, selain itu huruf ya, yang dinamakan idgham mutajanisen ya, huruf sukun bertemu dengan huruf yang sama makhrajnya tapi beda sifatnya. Di Al-Quran cuman ada 7 ya, tak sukun bertemu pakai ayat ini masih bisa. Tadi bisa Pak? Enggak bisa hilang menghapus ya. Ya, ini idgham mutajanisen. Tadi idgham mutamasilan paham? Ya, sama makhraj dan sifatnya, hurufnya sama, sifatnya juga sama. Sekarang makhrajnya sama, ya, sifatnya tidak sama. Ya, ketika di Al-Quran yaitu ada 7, yaitu yang pertama huruf ini ta, ini ya, huruf ta bertemu, ini ya, bertemu dengan huruf apa ini? Dal ya, ta temu dal. Ta kita tahu ta dengan dal makhrajnya sama, ujung lidah ditempelkan dengan gigi dari yang bagian atas ya. Ya, ta ketemu dal, ini satu. Yang kedua ini kebalik, dal bertemu dengan ta. Terus yang ketiga tak temu dengan tok. Tak bertemu dengan tok. Nanti contohnya ya, nomor 4 dibalik lagi, tok bertemu dengan tak. Ini kan sama makhrajnya sama, tak sama tok sama. Terus sa nomor 5, sa bertemu dengan dal. Nah, ini sama makhrajnya. Ujung lidah bertemu dengan gigi jari yang bawah. Nah, terus 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya
ini dengan go. Nah, ini sama satu mahrot. Nah, yang terakhir ini nomor 6 ya, 6, nomor 7. Nah, ba bertemu dengan makanya di Al-Quran ada 7 tempat tak ketemu dal, dal ketemu tak, tak ketemu tok, tok ketemu tak, tak ketemu dal, dal ketemu do. Ini sama semua mahrotnya. Ba bertemu dengan mim. Ba itu mahrotnya apa? Sama mim, bibir atas bawah rapat. Nah, ini contoh nomor 7. Irkam ma'aba bertemu dengan mim. Sekarang contoh yang tak bertemu yang dengan dal. Ya, contoh yang pertama ini mutamasilan, pokoknya sama. Yang nanti mutamasilan ini sama. Makhraj dan sifatnya sama. Kalau mutanajjalisan makhrajnya sama. Yang dimaksud makhrajnya sama, yaitu keluar hurufnya ini sama, ya. Keluar hurufnya sama. Nah, nanti beda di sifatnya. Nanti kita cari sifatnya sama enggak, ya. Nah, uji tak bertemu, contoh tak bertemu dengan dal. Uji bat. Uji coba ini cara bacanya gimana? Kalau uji coba saya baca dulu ya. Yang benar yang mana? Ujibat da'watukuma, ujibat da'watukuma. Ini yang pertama. Ujibat, taknya ada hamasnya. Saya baca taknya ada hamasnya. Ujibat karena punya sifat hamas. Ujibat da'watukuma. Yang kedua saya baca ujibat da'watukuma, ujibat da'watukuma. Yang pertama atau yang kedua? Yang betul saya baca yang pertama atau yang kedua? Pak Haji yang pertama, Pak Nanang? Yang kedua, taknya nggak dibaca, taknya yang dibaca Pak Nanang yang kedua. Makanya ini kita teliti dulu ya. Tak bertemu dengan dal yang dinamakan idgham. Idgham yaitu memasukkan huruf yang pertama kepada huruf yang kedua. Bacanya gimana? Ujibat da'watukuma. Yang betul ujibat. Yang pertama ujibat da'watukuma. Yang benar yang kedua. Karena idgham mutaja juga. Ta ini tadi apa? Dal hamas. Jahar. Lawannya hamas? Ini ketahuan ya. Hamas sama jahar sifatnya sama nggak? Beda sama ha tadi ya. Ha bertemu dengan ha. Ha termasuk hamas. Ini ya ha yang kedua hamas. Ini makhraj dan sifatnya Nah sekarang makhrajnya sama. Ini makhraj
makhrajnya tak sama dal ini keluar hurufnya sama ya. Nah yang beda sifatnya. Ketika bapak-bapak membaca Al-Quran ada tak ketemu dengan dal, ini dibaca idgham ujibat dakwatuhum. Nah, itu contoh yang nomor 1 ya. Terus contoh yang nomor 2. Ini cara bacanya ya. Paham ya ya? Nanti diingat-ingat kalau di Al-Quran ketemu biasanya di depannya dikasih tasdid biasanya ya. Kalau ada di depannya ada tasdid berarti langsung ke tasdid. Nah, contoh yang kedua, nah, tak bertemu dal bertemu dengan ini tak bertemu dengan dal. Sekarang bertemu dengan tak dibalik. Nah, contohnya laqad. Nah, saya baca laqad taba. Nah, yang benar yang mana? Ya. Laqad taba atau laqad taba. Ayo. Yang pertama saya baca laqad taba qalqalah. Yang kedua saya baca idgham laqad taba. Yang mana? Betul? Materinya itu hari ini. Oh, ya. Materinya tapi materi idgham terkadang kita kalau nggak teliti. Iya Pak? Kalau ada cirinya apa biasanya? Ada cirinya biasanya habis itu taknya ada tas. Kalau ketemu nanti di Al-Quran laqad taba, berarti bacanya tidak kalau lagi tapi nih tak ketemu dal ketemu. Nah, sekarang yang tak ketemu tok. Yang sering ini nah tak bertemu dengan tok. Nanti kita cari tahu bagaimana cara membacanya ketika tak bertemu dengan fa'amanat sering kita jumpai ya, kalau enggak ini belajar idgham mutajanisen pasti bacanya pasti ada hamesnya. Fa'amanat ta'ifatun ya. Kalau sudah tahu ya nanti dirubah ya, yang biasa baca irkam ma'ana diganti irkam ma'ana. Kalau pas kita ketemu juz 12 irkam ma'ana ya. Sering kita jumpai pas kawasan irkam tidak dibetulin ya, ngotot nggak mau dibetulin karena apa? Tulisannya gak mati. Nah sekarang ini cara membacanya gimana? Idgham mutajanisen sama makhrajnya beda dengan sifatnya. Fa'amanat. Oh ini moncong dengan fa'a ini istilah, sifatnya istilah, lawannya istilah istifal ya. Tak istifal, tok istilah, beda sih sifatnya. Cara membacanya fa'amanat
dikasih tasid biasanya dikasih tasid. Ya coba bersama-sama. Fa'amanat Ta'ifah. Baji juga baji. Fa'amanat Ta'ifah. Yang salah bacanya gimana? Fa'amanat Ta'ifah. Ada hamasnya ya. Fa'amanat yang betul. Fa'amanat Ta'ifah. Ya baji. Askar langsung ke tak, jangan mecece. Tidak boleh fa'amanat langsung gitu. Ayo Askar lagi, tidak boleh fa'amanat nah kayak gitu ya, ini kan? Jangan yang pertama. Ayo kasih. Udah langsung mana ya? Bareng-bareng. Fa'amanat Ta'ifah. Fa'amanat Ta'ifah. Fa'amanat Ta'ifah. Ya, kalau sudah tahu, nanti disambung lagi ini. Nanti ada yang harus isyarah dulu. Ketika tak bertemu, tok bertemu dengan tak. Nanti ada ini apa tadi? Tak bertemu dengan tok. Ada yang tok bertemu dengan tak. Nanti cara bacanya, nah, farrot. Nah, sebetulnya kita baca farrot. Farrot tuh, jelas ini ya. Ini. Ini yang agak sulit sedikit. Farrot tuh bacanya gimana? Karena ini idgham, farrot bacanya farrot. Tapi yang betul bacanya bukan farot tuh, tapi farot. Nah, isyarah farot, isyarah dengan to istilahnya. Jadi tidak menghilangkan di istilah farot tuh, farot. Ini khusus yang ini memang agak sulit karena pakai isyarah huruf to. Kayak kita apa lata lata ini farrot ini agak memang ini tak ketemu tak. Kalau ini mudah fa'amanat langsung fa'amanat to. Kalau ini farot. Yang orang hanya ada satu saja. Makanya ada 7 ini baru berapa? 4 aja. 1, 2, 3, 4. Lanjut Pak Ustaz, sampai kapan? Ya. Bukan isman. Tapi kita apa? Moncong mecece. Jadi isyarah dengan farot. Farot bukan farot. Kalau farot itu mudah, farot tuh. Tapi farot. Ini yang keempat, 5. Artinya sifat-sifatnya harus tetap terpenuhi dengan Kita masih istilah. istilahnya harus. Karena ini apa tadi? Ini istilah. Ini yang agak sulit ya praktek ini. Farot. Tidak bisa moncong ya. Farot tuh, ya. Farot bukan farot tuh. Kalau farot tuh mudah apa sih ya? Farot tuh. Nah, isyarah
Mocon itu bisa dulu, itu yang saya pelajari dulu waktu berguru di sana. Ketika membaca Farotu kayak lain besar tak, jadi kayak walain besar. Pak Haji kalau sudah tahu, nah besar, besar. Ini cara bacanya ini sama besar. Walain besar tak, besar tak, sama besar. Man di Al-Quran nanti hurufnya ada 7 itu ya, diantaranya ta ketemu tak, lain besar tak, besar tak. Jadi besar tidak besar tak. Ingat ya, bacanya tidak kayak gini, basar tak, basar tapi basar tak. Mocong basar. Coba basar. Walain basar tak. Kalau di juzlah mafarrot ini sama ya. Udah bisa? Basar. Ulangi lagi baji. Walain lain. Nah, ini lain. Nah, ketemu non ketemu ba jadi in. Lain basar tak. Coba lain basar tak. Bisa ya? Isyarat dengan macam. Isyarat dengan, karena sifatnya ini masih tidak tertinggalkan. Lain basar tak, lain basar tak. Paham ya? Tidak langsung lain basar. Kalau basar tak mudah, lain basar mudah. Tapi ini tetap ini tidak menghilangkan ini, kuat, sifatnya kuat. Waalaikumsalam.